Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau hidup di abad ke-6 kira-kira. Dia menjelaskan tentang kondisi abad ke-6. Berapa tahun yang lalu? 800 tahun yang lalu kira-kira. Dia menceritakan, inni ra'aitu syabibatan min ahli zamanina la yaltafituna ila birril walidain. Aku melihatnya anak-anak muda sekarang nih, di zamanku, mereka tidak menoleh, tidak memperhatikan tentang birrul walidain. Wala yarawnahu laziman luzumad din. Mereka tidak melihatnya sebagai suatu kewajiban agama, enggak. Mereka hanya, ya sudahlah, kalau ente punya waktu ente berbakti. Kalau punya waktu ya sudah. Allah tidak memberatkan kepada hambanya, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Punya dalil kadang kala mereka tidak berbakti sama orang tuanya. Yarfa'una aswatahum 'alal aba wal ummahat wa ka'annahum la ya'taqiduna ta'atahum minal wajibah. Cerita nih kondisi manusia di zamannya Ibnul Jauzi. Mereka ngangkat suara kepada bapak ibunya. Lalu beliau mengatakan, wal ya'lamil bar. Hendaklah anak yang berbakti mengetahui. Nih kita belajar untuk dapat ilmu nih. Nih salah satu ilmu kita dengar nih dari Ibnul Jauzi. Dia mengatakan wal ya'lamil baru bil walidain annahu mahma balagha fi birrihima lam yafi bi syukrihima. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya, itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada keduanya. Belum. Jangan pernah merasa aku sudah berbakti, jangan. Kemudian Ibnul Jauzi menceritakan, an Zur'ah bin Ibrahim, anna rajulan jaa ila Umar. Ada seorang laki datang menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, innali umman balagha bihal kibar wa innaha la taqdi hajataha illa wa dhahri matiyatun laha wa uwaddi'uha wa asrifu wajhi anha fahal addaitu haqqaha. Ini orang tanya sama Umar radhiyallahu taala anhu, wahai Amirul Mukminin, aku ini punya ibu udah tua, udah renta, dia itu udah nggak bisa apa-apa. Dia kalau mau ke kamar mandi, punggungku yang jadi kendaraan. Ke kamar mandi, aku yang memwudukkan dia dan aku memalingkan wajahku ketika aku memwudukkan dia, membersihkan dia. Karena nggak ada orang lain, dia yang melakukan itu. Apakah aku sudah membalas budi dia? Qala la. Enggak. Kata Umar, la. Qala alaysa qad hamaltuha ala dhahri wa habastu nafsi 'alaiha. Bukankah aku, wahai Amirul Mukminin, sudah mengangkat dia di atas punggungku dan aku menahan diriku demi dia. Enggak kemana-mana, enggak keluar kota kemana-mana. Aku diam di rumah untuk dia. Apakah aku tidak membalas budi dia? Apa kata Umar? Enggak. Kenapa? Innaha kanat tasna'u dzalika bika wa hiya tatamanna baqa'ak. Ingat ibumu dulu. Ketika dia gendong engkau, ketika dia membersihkanmu, ketika itu dia mengharapkan engkau hidup. Dan engkau sekarang berbuat itu kepada ibumu. Kau ingin ibumu cepat mati. Kau ingin berlepas diri. Kadang kalau anak ngomong, ya aduh kesian ibu ya, mudah-mudahan udah cepat mati ibu daripada tersiksa di dunia ini. Padahal yang tersiksa bukan ibunya. Siapa? Iya. Si anak merasa nggak nyaman merawat ibunya yang sakit. Pintu surga jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, datang orang lain kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Ini kisah sering kita dengar. Tapi terkadang lewat aja. Datang seorang kepada Ibnu Umar mengatakan, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan. Aku gendong ibuku di punggungku, di leherku sini, dari Khurasan. Khurasan itu di mana jemaah? Di Iran sana. Jalan kaki ini dia, gendong ibunya. Antum gendong ibu mungkin
Dari depan rumah ke dalam aja kadang kala udah berat. Ini dari Khurasan berangkat haji dia. Ingin ibunya berangkat haji. Hatta qadaitu biha manasikal hajj. Aku sampai selesai melaksanakan manasik haji. Aturani jazaituha. Menurutmu aku sudah balas enggak budinya dia? Qala la. La. Wala talqatun min talaqatiha. Sakit dia ketika dia menjerit untuk mengeluarkan engkau dari perutnya. Satu belum kau balas. Para jamaah, Ibnu Jauzi mengatakan, hendaklah orang yang berbakti tahu diri. Sebanyak apapun kebaktian dia, sebanyak apapun duit yang diberikan kepada ibunya, bapaknya, maka dia belum membalas budi orang tuanya. Dan seorang anak ingat yang sudah dewasa, jangan berpikir berubah. Aku kan sudah jadi bapak, Ustaz. Aku sudah memiliki anak yang dia wajib berbakti kepadaku. Nah, kau jadi bapak buat anakmu. Tapi buat ibumu kau tetap anak. Bos, jenderal, profesor, doktor. Iya, di kampus kau profesor. Di kampus kau doktor. Di markas kau jenderal. Di rumah kau anak buat ibu. Supaya kita sadar pangkat kita yang terhadap ibunda kita.